Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dela Evgintina akan mempresentasikan tentang perundang-undangan sebagai sumber hukum yang dibimbing oleh dosen pengampu yakni Ibu Deva Lucia Dwi Anggraini SHI ME SI. Yang pertama yakni konsep perancangan perundang-undangan. Perundang-undangan merupakan sumber hukum yang paling utama. Perundang-undangan diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Perundang-undangan bersifat mengikat dan berlaku umum. Di sini ada 4 konsep perundang-undangan. Yang pertama, definisi umum, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, bersifat mengikat dan berlaku untuk umum. Lalu, hukum tertulis. Perundang-undangan berbeda dengan kebiasaan hukum yang tidak tertulis. Lalu, yang ketiga, hierarki. Perundang-undangan memiliki hierarki atau lebih tinggi mengikat aturan lebih rendah. Lalu, yang keempat, fungsi. Perundang-undangan mengatur kehidupan bermasyarakat dan menjaga ketertiban. Selanjutnya, jenis-jenis perundang-undangan. Yang pertama yakni undang-undang. Undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden, berisi aturan pokok dan mendasar. Lalu yang kedua, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini dibuat hanya oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Nah, yang ketiga, peraturan daerah. Peraturan daerah ini dibuat oleh DPRD provinsi, kabupaten, atau kota untuk mengatur hal-hal khusus untuk daerah tersebut. Selanjutnya yakni hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang utama yakni Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh MPR. Tingkatan tingginya yakni undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Lalu tingkatan rendahnya yakni peraturan pemerintah yang dibuat hanya oleh Presiden. Lalu untuk tingkatan terendahnya yakni peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD, provinsi, kabupaten, atau kota. Lalu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut H. van der Vlies dalam bukunya, membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ke dalam 2 jenis, yaitu asas-asas formal dan asas-asas material. Asas formal terdiri dari tujuan yang jelas, organ atau lembaga yang tepat, perlunya pengaturan dapat dilaksanakan dan konsensus. Lalu asas material yaitu terminologis dan sistematika yang benar, dapat dikenal, perlakuan yang sama, kepastian hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu. Untuk proses pembentukan perundang-undangan dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, inisiatif. Rancangan undang-undang diajukan inisiatif oleh Presiden, DPR, dan DPD. Lalu di pembahasan rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan pemerintah. Selanjutnya pengesahan rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang. Terakhir promulgasi, undang-undang diundangkan dan diumumkan kepada masyarakat. Selanjutnya sumber hukum. Dalam TAP MPR angka 3 Romawi _2000 disebutkan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Adapun sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pewakilan, 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 2 Undang-Undang 12 _2011 juga disebutkan bahwa sumber segala sumber hukum adalah Pancasila. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum. Lalu menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum, menjelaskan bahwa sumber hukum adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Terakhir yakni 5 sumber hukum formil. Yang pertama yakni undang-undang, yang kedua kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai hal tertentu. Yang ketiga yakni traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih. Bila diadakan 2 negara saja dinamakan perjanjian bilateral, sedangkan bila diadakan lebih dari 2 negara dinamakan perjanjian multilateral. Yang keempat yakni jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang memuat peraturan sendiri, kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Kelima yakni doktrin. Doktrin adalah ahli-ahli hukum ternama yang punya pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.